Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia edisi 3 April 2026. Judul renungan hari ini adalah Menguasai Rasa Takut Akan Maut. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Ibrani 2 ayat 14-15 yang berbunyi, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut." Ayat Alkitab di atas sangat jelas dan tegas. Tuhan Yesus telah sepenuhnya menghancurkan dia yang memiliki kuasa atas maut, yaitu iblis, dan membebaskan umat manusia dari rasa takut akan kematian. Dia tidak datang untuk memberi kita kemenangan sebagian. Pekerjaannya bukanlah belum selesai atau tidak lengkap. Dia sepenuhnya sudah mengalahkan setan yang memiliki kuasa atas maut. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, "Dia yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ia menggantikan kematian dengan kehidupan dan keabadian. Haleluya! Inilah pesan iman. Inilah firman Injil. Kematian telah dihapuskan." Perhatikan para rasul mula-mula. Mereka tidak mati karena menjadi tua atau lemah. Kitab suci mengungkapkan bahwa kepergian mereka dari dunia ini sesuai dengan panggilan dan pilihan khusus mereka untuk menyegel pesan Injil dengan darah mereka. Mereka menyerahkan nyawa mereka. Maut tidak memiliki kuasa atas mereka. Kehidupan Kristen adalah kehidupan tinggi, bukan penyerahan perlahan kepada kematian, kerusakan, atau pembusukan. Engkau tidak dirancang untuk rusak. Kehidupan Allah di dalammu tidak dapat binasa. Itu ilahi. Itu abadi, itu tidak berkurang atau memburuk. Engkau berada di zona bebas maut dan bebas rasa takut. Hiduplah dalam kemenangan Kristus setiap hari, tanpa rasa takut, kuat, dan penuh kehidupan. Terpujilah Allah. Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan iman berikut. Aku tak kenal takut, dan aku berani hidup dalam kesadaran bahwa Yesus telah menghancurkan kematian dan membawaku kepada kehidupan dan keabadian. Aku berjalan dalam kekuatan, kesehatan, dan kemuliaan. Aku hidup dalam kemenangan Kristus, tak kenal takut, kuat, dan penuh kehidupan. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Ibrani 2 ayat 14-15 NIV, 2 Timotius 1 ayat 10, Yohanes 11 ayat 25-26, 1 Korintus 15 ayat 54-55. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari, ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku, dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan, aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya. Selamat, kamu sekarang telah menjadi anak Tuhan. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.